Dan hari ini kita sudah kedatangan pengisi materi kita yaitu Ibu Runita Putri selaku Lead Consultant di KMR Training and Consulting. Beliau sudah memiliki pengalaman sebagai konsultan dan praktisi di industri kosmetik, produk rumah tangga, dan makanan lainnya. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk mengenalkan sedikit tentang KMR Training and Consulting. Jadi kami ini adalah perusahaan training dan konsultan yang membantu klien kami, khususnya UMKM, dalam menjalankan operasionalnya melalui training dan jasa konsultasi terkait izin edar, sertifikasi halal, dan sertifikasi jaminan mutu lainnya. Khususnya untuk usaha-usaha yang bergerak di industri pangan, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT seperti webinar kita pada pagi hari ini. Nah, saat ini kami juga sedang ada promo jasa konsultan hingga maksimum 2 juta rupiah khusus peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Jadi jika Bapak Ibu memiliki inquiry atau pertanyaan atau menginginkan jasa konsultasi khususnya di bidang izin edar dan sertifikasi, silakan menghubungi admin kami dan nanti untuk linknya ya link jasa promonya akan kami kirimkan melalui chatbox. Tanpa berlama lagi, sepertinya kita langsung saja ya Bu Runita untuk mulai acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Runita Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Siti. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Runita. Sebelum ini saya izin share screen terlebih dahulu ya. Maaf nih. Enggak. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk slides-nya? Sudah Ibu. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mau minta maaf dulu nih, suara saya agak bindeng pada pagi hari ini. Tertular anak pilek flu, jadi mungkin semoga cukup terdengar ya Bapak Ibu, cukup terdengar jelas penjelasannya. Jadi, seperti telah diberikan pendahuluan oleh Bu Siti, hari ini kita akan membahas mengenai strategi sukses mendapatkan izin edar PKRT ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita akan dimulai nanti dengan apa sih PKRT, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan izin edarnya, dasar hukumnya seperti apa, kenapa sih harus mendapatkan izin edar PKRT, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu adalah praktisi atau penggiat di bidang usaha PKRT gitu ya, atau mungkin baru berencana untuk melakukan produksi atau mungkin impor produk-produk PKRT. Jadi semoga dengan webinar pada hari ini kita dapat saling belajar gitu ya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, maka bisa ditulis di chat box. Nanti kita akan melakukan sesi Q&A di akhir sesi. Atau bila Bapak Ibu ingin menanyakan langsung, bisa nanti langsung raise hand aja ketika di sesi Q&A ya Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Runita Rizkyanti Putri, ST BN MSC. Saya adalah senior konsultan KMR Training and Consulting. Saya mempunyai pengalaman 13 tahun bekerja di industri pangan, herbal, kosmetik, dan juga obat. Jadi saya pernah bekerja sebagai QC officer di sebuah perusahaan obat di Jerman. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai konsultan di multinational company yang menangani banyak PMA, perusahaan modal asing di Indonesia. Dan sekarang saya juga berkarir sebagai dosen teknik kimia di sebuah universitas swasta di Tangerang. Oke, nah hari ini tema kita adalah PKRT. Nah, saya ada nih nemu kayaknya ada beberapa peserta kita yang sudah mengikuti beberapa series webinar kita ya dari sebelumnya gitu. Jadi KMR ini kita melakukan series webinar ya Bapak Ibu dengan 1 bulan itu kita melakukan 2 kali free webinar dengan tema yang berbeda-beda gitu. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada PKRT. Apa sih PKRT? PKRT adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Maksudnya apa? Yaitu mencakup berbagai produk yang digunakan dalam rumah untuk menjaga kebersihan, kesehatan, contohnya seperti disinfektan,
deterjen, antiseptik, sabun cuci baju, sabun cuci piring, tisu gitu, tisu basah misalnya ya. Itu adalah contoh-contoh produk yang masuk kategorinya PKRT. Oke, nah jadi PKRT ini itu berbeda ya Bapak Ibu dengan izin edar. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan izin edar makanan gitu ya. Karena apabila izin edar makanan atau obat, kosmetik, suplemen itu dikeluarkan oleh Badan POM, oleh BPOM ya Bapak Ibu. Sedangkan apabila izin edar PKRT ini sendiri dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan gitu. Jadi nanti instansi yang akan melakukan verifikasi datanya itu berbeda, bukan BPOM. Kenapa sih berbeda? Karena kan BPOM kita tahu namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi biasanya hanya untuk produk-produk yang memang dikonsumsi, seperti makanan, atau obat tradisional, atau obat, atau mungkin kosmetik. Sedangkan kan kalau untuk PKRT itu kan tidak untuk dikonsumsi langsung ya gitu. Jadi kita pakai kayak sabun cuci baju kan kita tidak makan ya atau tidak minum ya Bapak Ibu gitu. Jadi itu tidak bersinggungan dengan Balai POM, akan tetapi tetap perlu dijaga kualitasnya, keamanannya sehingga perlu memiliki untuk izin edar PKRT itu sendiri. Nah, mengapa sih izin edar PKRT itu penting? Nah, izin edar PKRT adalah bukti bahwa alat kesehatan Anda itu memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, tanpa izin ini, produk Anda tidak dapat dijual secara hukum di Indonesia yang dapat mengakibatkan sanksi hukum. Nah, jadi kadang-kadang saya ada nih beberapa klien yang nanya, Bu, saya tidak ada rencana untuk menjual produk saya ke retail, maksudnya ke swalayan, ke supermarket gitu. Saya hanya ingin menjual online saja via e-commerce. Apakah saya tetap harus memiliki izin edar PKRT? Ya, jawabannya adalah iya, tetap harus memiliki izin edar PKRT ya Bapak Ibu. Karena apabila tiba-tiba ada sidak dari Kementerian Kesehatan atau dari kepolisian, itu akan terdapat sanksi hukum apabila ternyata Bapak Ibu mengedarkan produk yang belum memiliki izin edar PKRT. Nah, kemudian ada 3 poin penting mengapa izin edar PKRT ini menjadi krusial. Pertama, mengenai keamanan. Jadi, memastikan kalau produk-produknya itu aman digunakan oleh konsumen gitu ya. Jadi, walaupun produknya tidak dikonsumsi, tapi kan berhubungan langsung dengan manusia gitu ya, dengan keluarga. Misalnya, bagaimana kalau sabun cuci piringnya membuat tangan iritasi atau merah-merah, seperti apa gitu ya. Nah, jadi kenapa harus memiliki izin edar PKRT? Kemudian mengenai kualitas, yaitu menjamin PKRT memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jadi ini sebenarnya salah satu cara dari pemerintah untuk menjaga konsumennya gitu, untuk melindungi konsumen. Jangan sampai para produsen-produsen PKRT atau mungkin importir ya itu mereka mengedarkan produk yang di bawah standar seperti itu. Dan tentu saja yang terakhir itu menghindari sanksi hukum karena penjualan PKRT tanpa izin gitu. Nah, dasar dasar hukumnya seperti apa sih? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 Ayat 1 menyatakan semua produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diedarkan di Indonesia itu harus didaftarkan dan memiliki izin edar untuk menghindari dampak dari kesalahan penggunaan. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan ya, walaupun hanya menjual via e-commerce misalnya ya itu tetap harus memiliki izin edar PKRT agar menghindari sanksi hukum seperti itu. Oke, nah tadi kan sebenarnya di dalam kategori PKRT yang sudah saya jelaskan itu kan ada banyak sekali produknya. Nah, produk-produk tersebut ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 3 kategori
produk PKRT berdasarkan resiko yang ditimbulkan. Jadi ada kelas 1, ada kelas 2, dan ada kelas 3. Gitu. Bedanya apa sih, Bu? Kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1 itu apabila resiko produknya rendah. Maksudnya tidak menimbulkan akibat yang berarti contoh akibatnya seperti apa? Iritasi. Jadi setelah pakai sabunnya atau produknya jadi iritasi gitu atau korosif. Korosif itu apa? Korosif itu jadi maksudnya ketika kita menggunakan suatu produk atau suatu bahan terkena langsung dengan kulit kita, kulit manusia gitu. Itu akan terjadi perubahan pada kulit manusia yang tidak dapat dikembalikan. Nah, itu yang kita sebut sebagai korosif. Atau tidak menimbulkan karsinogenik. Karsinogenik itu apa sih? Karsinogenik adalah tentang perubahan sel yang kemudian menjadi cikal bakal kanker gitu ya Bapak Ibu. Jadi apabila produknya tidak ada resiko iritasi, korosif atau karsinogenik masuknya di kelas 1 gitu yang yaitu resiko rendah. Contohnya produk-produk seperti apa? Seperti tisu atau kapas. Nah, kemudian lanjut adalah kelas 2 yaitu resiko sedang. Resiko sedang adalah produk yang dapat menimbulkan akibat seperti iritasi dan korosif, akan tetapi tidak menimbulkan akibat yang serius seperti karsinogenik. Contohnya, deterjen atau alkohol. Benar ketika kita mungkin menggunakan produk deterjen dalam waktu yang lama atau produk apa waktu yang panjang gitu, ada kemungkinan terjadinya iritasi gitu ya, mungkin tiba-tiba muncul ruam atau jadi merah seperti itu ya. Ketika tangannya terlalu lama misalnya menggunakan deterjen. Akan tetapi karena deterjen maupun alkohol itu tidak menyebabkan karsinogenik, jadi masuknya tetap di kelas 2 yaitu resiko sedang. Sedangkan yang terakhir, kelas 3 itu adalah resiko tinggi. Maksudnya apa? Adalah produk-produk yang mengandung pestisida dan dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak pembersih lantai yang keras gitu, kayak Porstek misalnya seperti itu ya, yang bisa menimbulkan karsinogenik. Nah, kemudian izin edar PKRT itu diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan penulisan nomornya ini seperti ini. Apabila PKRT dalam negeri akan penulisannya Kemenkes RI PKD kemudian nomor izin edarnya. Apabila produknya impor, jadi misalnya Bapak Ibu beli produk dari luar negeri, dari China, apa dari Korea atau dari Amerika gitu, kemudian melakukan impor ke Indonesia, maka izin edarnya berbentuknya akan Kemenkes RI PKL XXXX-nya, yaitu nomornya. Nah, ini jadi sangat mudah untuk membedakan mana sih produk yang diproduksi di dalam negeri dan mana produk yang diproduksi di luar negeri. Oke, apa sih perbedaannya si PKRT lokal dan PKRT impor? Nah, yang pertama adalah asal produknya. Jadi, apabila PKRT lokal artinya barang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan lokal. Nah, perusahaan lokal yang memproduksi PKRT itu harus memiliki CPPKRTB. Apa sih CPPKRTB? Namanya panjang banget, susah. Nanti habis ini saya jelasin ya Bapak Ibu. Nanti kita akan menyinggung tentang CPPKRTB. Sedangkan apabila PKRT-nya impor, maka itu adalah semua barang PKRT yang diproduksi di luar negeri dan kemudian diimpor ke Indonesia gitu ya. Saya tidak tahu background Bapak Ibu, tapi mungkin ada importir karena sekarang sudah banyak ya atau sudah lebih dimudahkan prosesnya bagi importir-importir yang ingin melakukan impor produk dari luar negeri ke Indonesia. Tapi tentu saja sebelum mengedarkan produknya harus sudah mengantongi izin edar. Kemudian perbedaannya di regulasi dan standar. Kalau PKRT lokal itu harus memenuhi standar yang tadi CPPKRTB atau juga SNI. Jadi tergantung jenis produknya ya. Ada produk yang harus sudah memiliki SNI, ada produk yang tidak diwajibkan ber-SNI. Tapi apapun itu, produsennya harus sudah mengantungi CPPKRTB. Nah, yang kedua adalah PKRT impor itu harus memenuhi standar di negara asalnya.
serta tetap harus mendapatkan izin edar BPOM sebelum beredar di Indonesia. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu melakukan impor produk sabun cuci piring gitu, sabun cuci piringnya diproduksi di Thailand. Walaupun di Thailand produk tersebut sudah mendapatkan izin edar dari regulator di Thailand, tapi ketika si produk tersebut ingin diedarkan di Indonesia, maka tetap harus didaftarkan. Gitu ya, jadi harus didaftarkan baru bisa em, diedarkan di Indonesia. Nah, perbedaan proses pendaftarannya apa? Apabila PKRT lokal, produsen harus memiliki izin edar Kemenkes sebelum bisa dijual. Jadi, pertama mendapatkan CPPKRTB, setelah mendapatkan CPPKRTB, kemudian bisa mendaftarkan izin edar. Itu izin edar itu melibatkan submit hasil uji lab, kemudian evaluasi dokumen gitu. Jadi tergantung dari kelasnya. Tadi kan kita, bentar, mungkin saya agak sedikit kembali. Tadi kan di sini kita tahu ada 3 jenis kelas untuk kategori PKRT. Nah, setiap kelas tentu saja memiliki syarat yang berbeda-beda. Jadi apabila kelas 1 dan kelas 2 resiko rendah dan resiko sedang itu hanya dokumen administratif saja yang akan diverifikasi. Kenapa? Karena kan tidak resikonya hanya resiko rendah dan resiko sedang. Jadi hanya data-data administratif aja yang akan diverifikasi oleh verifikator Kemenkes. Sedangkan apabila dia kelas 3 atau risiko tinggi, maka itu semua data termasuk administratif dan juga teknis itu semua akan dicek oleh verifikator Kemenkes. Em, nah, itu kan untuk lokal. Jikalau impor, maka eh, sem- eh, selain harus melakukan proses registrasi di Regalkes, kemudian jadi di Regalkes kita harus masukin dokumen dari negara asal, sertifikat produk, analisis bahan, seperti itu, dan juga eh, produk tersebut harus sesuai dengan regulasi di Indonesia. Jadi nanti akan dicek sama verifikatornya. Dan yang berbeda adalah mengenai pelabelan. Apabila PKRT lokal, setelah mendapatkan izin edar, itu bisa langsung diedarkan dengan setelah kita menambahkan nomor izin edar di primary packaging atau packaging utama gitu. Jadi kita di packagingnya harus tertera tadi Permenkes, PKD XXXXX gitu. Sedangkan apabila produk impor itu labelnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya Bapak Ibu impor produk dari Thailand gitu ya. Nah, jadi harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pergi ke swalayan terus menemukan produk-produk yang diproduksi dengan impor, mungkin suka melihat kalau mereka menempelkan dengan stiker ya gitu. Nah, jadi memang biasanya itu adalah hal yang lumrah untuk menambahkan stiker pelabelan. Jadi pelabelan itu terutama seperti cara penggunaan, efek samping bila ada, itu harus dituliskan dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kita translate tidak perlu untuk menggunakan penerjemah tersumpah gitu ya. Jadi bisa diterjemahkan secara manual. Tetapi hal-hal seperti misalnya nama produk gitu ya, itu boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asal. Yang harus difikirkan atau harus kita pahami adalah bahasa asal itu harus menggunakan huruf Latin. Maksudnya apa? Misalnya kita beli dari Thailand, Thailand kan itu pakai huruf Thailand ya, yang bukan huruf Latin. Nah, itu berarti semuanya harus ditranslate. Sedangkan misalnya kita membeli produk dari Jerman gitu. Jerman kan menggunakan bahasa Jerman, akan tetapi hurufnya menggunakan huruf Latin. Sehingga untuk nama produk diperbolehkan tetap menggunakan si nama Jerman aslinya seperti itu. Dan mungkin di bawahnya kita tulis dalam bahasa Indonesia, tapi yang dalam bahasa Jermannya tetap diperbolehkan. Tetapi kalau untuk cara penggunaan atau misalnya hal-hal yang perlu diperhatikan itu semua harus ditranslate dalam bahasa Indonesia, bisa ditempelkan dalam bentuk stiker. Nah, dari tadi ini udah kesebut-sebut nih, apa sih sertifikasi produksi PKRT atau CPPKRTB? Jadi, CPPKRTB adalah cara pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik
gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar mengenai CPPOB, cara pembuatan pangan olahan yang baik, atau CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, sebenarnya itu semua itu mengikuti guidelines yang namanya GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, Good Manufacturing Practice itu sebenarnya ada guideline untuk memastikan kalau proses produksi itu sudah dilakukan sesuai dengan standar, gitu ya. Nah, karena PKRT ini kan bukan produk untuk dikonsumsi, sehingga mereka mengadopsi beberapa poin yang ada di GMP itu, Good Manufacturing Practice, kemudian diterapkan ke CPP-KRTB gitu. Tapi tidak semua, jadi tidak sesulit untuk mendapatkan CPPOB ketika kita ingin mengajukan si CPP-KRTB. Jadi kalau misalnya hal simpelnya adalah jikalau Bapak Ibu ingin mengajukan sertifikasi CPPOB misalnya itu butuh misalnya 12 standar. Kalau CPP-KRTB mungkin hanya 3 atau 4 standar. Jadi lebih mudah untuk mencapai standar mendapatkan sertifikat produksi PKRT. Nah, berdasarkan kelayakan berproduksi dan resiko yang ditimbulkan oleh PKRT, sertifikat CPPKRTB itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas ya Bapak Ibu. Jadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Mengikuti ketentuan seperti ini. Nah, kelas A adalah sertifikat yang diberikan kepada pabrik yang menerapkan CPPKRTB secara keseluruhan gitu ya, sehingga diizinkan untuk memproduksi PKRT kelas 1, 2, dan 3. Jadi baik risikonya rendah, menengah, maupun tinggi apabila produsen memiliki sertifikat CPPKRTB kelas A itu dapat memproduksi. Apabila CPPKRTB-nya kelas B, maka pabrik hanya layak memproduksi PKRT kelas 1 dan 2 gitu. Apabila CPPKRTB-nya kelas C, maka sertifikat diberikan kepada pabrik yang memproduksi PKRT kelas 1 dan kelas 2 tertentu. Jadi walaupun kelas 1 dan kelas 2 itu tidak semua produk yang masuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi hanya ya benar-benar resiko sangat rendah gitu. Jadi misalnya boleh tisu tapi tidak boleh tisu basah buat bayi misalnya gitu ya. Oke, bagaimana sih alur perizinannya? Nah, ini yang sedikit agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha harus telah memiliki NIB ya. Jadi NIB itu bisa CV, bisa PT, bisa persorangan juga ya Bapak Ibu. Nanti ketika sudah memiliki badan hukum, kemudian kan kita bisa memiliki NIB, kemudian bisa login ke OSS gitu ya. Nah, nanti untuk mendapatkan izin edar PKRT itu mengajukan permohonan di bagian PB Umku. Itu ya. Jadi pemenuhan persyaratannya melalui PB Umku. Nah, di PB Umku ini nanti Bapak Ibu perlu untuk em, menambahkan ID izin gitu ya. Nanti satu ID izin ini akan tersangkut ke satu varian produk seperti itu. Jadi misalnya saya misalnya punya produk deterjen gitu ya. Misalnya saya mau mengeluarkan 5 jenis deterjen. Berarti saya perlu membuat 5 ID izin via PB Umku di OSS gitu. Varian ini maksudnya apa, Bu? Varian ini maksudnya misalnya saya membuat deterjen wangi mawar, wangi melati, wangi Kamboja, wangi sedap malam atau apa gitu ya. Nah, itu adalah 5 varian yang berbeda. Jadi harus memiliki 5 ID izin. Akan tetapi misalnya oh satu varian si mawar ini saya memiliki beberapa neto kemasan. Misalnya ada kemasan 100 mili, ada 500 mili, ada 1 liter, ada 3 jenis kemasan. Itu tetap di dalam satu ID izin. Jadi selama formulasinya sama, selama kemasannya sama, jenisnya gitu, itu bisa menggunakan cukup satu ID izin. Tetapi apabila variannya berbeda kayak tadi eh, wangi mawar satu, wangi melati satu gitu, itu harus menggunakan ID izin yang berbeda-beda karena kan tentu saja formulanya atau raw materialnya pasti akan berbeda-beda. Oke, nanti untuk pengajuannya itu melalui website Regalkes. Tapi di sini perbedaannya Bapak Ibu, apabila di pangan atau di kosmetik atau sebelumnya ya,
misalnya kita buka nih www.regalkes gitu ya. Nanti kan di situ bisa ada bagian kita login atau register gitu ya. Misalnya kita sudah punya akun, kita tinggal login dengan user ID dan juga password kita. Itu dulu. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu buka website Regalkes itu sudah tidak ada tuh opsi untuk registrasi badan usaha maupun untuk login. Loh, terus gimana caranya saya bisa masuk ke Regalkes, Bu? Nah, itu langsung terkoneksi dengan OSS. Makanya tadi kenapa memiliki badan usaha itu penting. Karena dari OSS kita pilih PB Unku, dari PB Unku kita daftarkan satu ID izin, nah nanti akan terkoneksi langsung ke Regalkes tanpa perlu masukin user ID lagi atau password lagi. Nah, nanti baru kita memasukkan data-data yang dibutuhkan di Regalkes. Apabila disetujui, maka akan keluar persetujuannya di OSS ya Bapak Ibu. Jadi persetujuannya bukan di Regalkes, tapi persetujuannya di OSS, persetujuan PB Unku dan dapat di-download ID izinnya dan juga izin edarnya. Jadi ID izin dan nomor izin edar itu berbeda. Tapi apabila terjadi penolakan, maka surat penolakannya itu akan keluarnya di website Regalkes gitu. Nah, berapa lama sih untuk pemrosesan izin edar ini? Nah, itu tadi tergantung resikonya. Apabila kelas 1 dan kelas 2 karena mereka resikonya rendah dan sedang, itu sebenarnya sebentar, sekitar 7 hari kerja untuk semua proses verifikasi dari kita submit sampai keluar izin edarnya. Jadi kita submit, kita kan bayar PNBP, kemudian dilakukan verifikasi selama 7 hari kerja, kemudian akan dikeluarkan izin edarnya. Nah, apabila kelas 3 karena kan lebih susah, tadi saya bilang karena kan resikonya tinggi, maka itu lebih lama ya Bapak Ibu prosesnya, tergantung jenis kekomplikasian produknya Bapak Ibu yang ingin didaftarkan, seperti itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu note adalah apabila ini PKRT kategori kelas 1 dan kelas 2 maka semua dokumen persyaratan harus dimiliki atau dilengkapi sebelum kita submit di Regalkes. Kenapa? Karena ketika kita sudah submit dan kita sudah bayar PNBP kan prosesnya dimulai. Nah, itu sudah tidak bisa melakukan revisi, Bapak Ibu. Jadi misalnya, tiba-tiba, aduh datanya kurang, saya mau submit ulang. Itu sudah tidak bisa gitu ya. Kalau misalnya mau submit ulang, berarti bayar PNBP ulang gitu kan. Kita nggak mau ya jadi double-double. Nah, biasanya dalam waktu 7 hari ini, kemungkinan apabila ada data yang benar kurang atau urgent kurang gitu ya, nanti akan dihubungi oleh verifikatornya dan verifikatornya mungkin akan meminta data tambahan. Tapi yang harus Bapak Ibu pahami adalah verifikatornya karena mungkin dikejar dengan deadline 7 hari kerja, biasanya mereka minta sangat cepat. Jadi kayak, "Eh, Ibu, ini ada data X yang kurang, boleh di-provide hari ini nggak?" gitu. Jadi karena mungkin si verifikatornya juga dikasih deadline hanya 7 hari, karena kalau 7 hari belum dilakukan perbaikan atau penambahan data yang kurang, maka akan otomatis tertolak oleh sistem. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan pengajuan baru, berarti ulang lagi dan membayar PNBP ulang. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada contoh sertifikat PB Unku PKRT. Nah ini sebenarnya sedikit contekan dari salah satu klien kita. Nah ini jadi setelah lulus atau diterbitkan, nah ini sertifikat PB Unkunya dapat didownload langsung di OSS. Jadi nanti ada PB Unku nomornya berapa, kemudian akan dapat nih keluar nomor izin edarnya. Nah, waktu itu klien kami, contohnya yang saya bawa di sini adalah dia PKRT impor karena produksinya di China gitu. Jadi makanya keluarnya Kemenkes RI PKL ini XXXXX gitu ya nomornya gitu. Nanti jadi tahu nama dagangnya siapa, eh, brandnya, kategori produknya yang ini contohnya untuk sediaan untuk mencuci gitu. Nah, di sini tadi kan saya bilang kalau
apabila satu varian memiliki beberapa neto kemasan, itu ketika kita submit dokumen, itu kita bisa taruh. Nah, di sini dia ada dua jenis kemasan. Jadi, menggunakan pouch di ukuran 2 liter dan 100 mili. Apabila Bapak Ibu memiliki lebih banyak kemasan, nggak apa-apa, silahkan dimasukkan saja. Misalnya ada 100, 200, 500, 1 liter, 2 liter, ya nggak apa-apa, dimasukkan saja. Selama formulanya sama dan juga jenis kemasannya sama. Jangan sampai misalnya, oh yang 100 mili pakai pouch, tapi yang 1 liter pakai jirigen misalnya. Nah, itu tidak bisa. Nah, nah tadi kan kita ngebahas tentang Regalkes gitu ya. Dokumen apa saja sih yang harus disubmit ke Regalkes? Jadi ada 4 macam dokumen. Dokumennya sebenarnya banyak, tapi ada 4 kategori dokumen. Pertama adalah Form AA, itu mengenai pembahasan mengenai formula dan diagram alir. Jadi formula itu apa? Formula itu adalah em, material apa saja sih? Jadi produk Bapak Ibu terbuat dari material apa saja, dan setiap jenis material itu dia berapa persen. Misalnya saya menggunakan air 70%, saya menggunakan alkohol 5%, misalnya itu tuh harus diperjelas di form AA. Kemudian juga perlu untuk mengupload diagram alir produksi. Jadi diagram alir produksi itu step by step proses produksinya seperti apa. Jadi misalnya pertama penuangan, kemudian di mixing, dicampur, kemudian misalnya ada proses pemanasan, kemudian baru pengemasan gitu ya. Itu harus dijelaskan menggunakan diagram alir produksi. Kemudian lanjut ke form BB, yaitu sudah fokus mengenai material, yaitu raw material atau daftar bahan, dan juga packaging material, yaitu bahan kemas. Nah, jadi di sini daftar bahannya itu harus memiliki COA ya, Certificate of Analysis gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu adalah produsen, misalnya sudah memiliki CPPKRTB gitu, terus mau mengajukan izin edar. Nah, Bapak Ibu berhak meminta kepada vendor untuk COA. Jadi misalnya saya pakai alkohol kamu nih gitu. Saya minta ya COA-nya karena saya ingin mengajukan izin edar. Itu Bapak Ibu berhak ya untuk meminta, karena diminta juga untuk Kemenkes ketika mengajukan izin edar. Jadi semua bahan, misalnya Bapak Ibu produknya ada 5 bahan. Nah, lima-limanya harus disertai dengan COA. Bagaimana kalau impor gitu? Misalnya kayak tadi klien kami itu kan impor dari China gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu juga berhak untuk meminta COA bahan kepada produsen dari China gitu, dari negara asal. Nah, waktu itu kami sempat agak kepentok karena COA-nya itu dalam bahasa China gitu ya. Kayak, wah kalau kita submit ya Kemenkesnya juga tidak bisa baca, karena kami juga tidak bisa baca. Kemudian kami melakukan konsultasi dengan Kemenkes, mereka bilang tidak apa-apa, boleh ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita coba minta ke prinsipalnya apakah mereka punya dokumen ini dalam bahasa Inggris, tidak harus dalam bahasa Indonesia, atau bisa juga ditranslate secara mandiri gitu. Kemudian mengenai spesifikasi kemasan. Spesifikasi kemasan itu mengenai jenis kemasan apa yang dipakai. Kemudian mengenai labeling. Jadi nanti ketika kita submit untuk izin edar, itu harus sudah menunjukkan label produknya akan seperti apa sih, warnanya seperti apa, namanya, cara penggunaan, production by, distributed by, hal-hal seperti itu tuh harus sudah jelas. Jadi harus kita sudah submit draft labeling gitu. Nah, kemudian lanjut di form CC mengenai spesifikasi produk dan pengujian produk. Jadi kayak spesifikasi produknya apa? Kalau Bapak Ibu memiliki MSDS produk akan lebih baik gitu, atau misalnya COA produk yang akan diberikan kepada klien itu bisa juga dipakai seperti itu. Dan juga pengujian produk. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki klaim itu harus disertai dengan pengujian laboratori. Klaim-klaim seperti apa sih Bu yang harus melakukan pengujian produk? Jadi misalnya Bapak Ibu punya produk deterjen, kemudian deterjennya diklaim anti mikroba gitu. Oh, berarti ketika melakukan pengajuan harus disertai dengan bukti lab kalau memang produknya itu anti mikroba gitu. Labnya dari mana? Kan kita tidak punya. Misalnya saya kan UMKM. Oh, tidak apa-apa. Bisa menggunakan lab eksternal. Jadi, dan lab eksternal itu adalah harus lab eksternal yang sudah
akreditasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu bisa menghubungi lab eksternal, bilang saya mau melakukan pengujian mikroba gitu. Tapi yang harus diingat adalah kan metode untuk pengujian mikroba itu misalnya banyak ya. Nah, kita harus make sure lagi metode apa saja yang diterima oleh Kemenkes. Misalnya Kemenkes hanya menerima metode A, B, C, D, E. Nah, jadi nanti di hasil uji labnya itu harus tertera hasil uji lab mikroba produk Bapak Ibu adalah sekian dan pengetesan menggunakan metode A misalnya. Nah, itu baru bisa diterima oleh Kemenkes. Juga pengujian produk itu contohnya untuk uji stabilitas, untuk masa simpan produk. Misalnya Bapak Ibu mengklaim masa simpan itu 1 tahun, gitu ya. Berarti harus sudah memiliki uji stabilitas yang menunjukkan kalau memang produknya itu em, stabil selama 1 tahun di mana di suhu ruang misalnya. Nah, yang terakhir adalah form DD mengenai indikasi dan juga cara penggunaan gitu. Jadi, bagaimana sih cara penggunaannya, kontraindikasi seperti apa itu harus disubmit juga. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan apabila PKRT impor. Nah, jadi PKRT impor itu harus mengumpulkan ini semua dokumen mengenai produk, ditambah, nah ini adalah beberapa dokumen khusus atau dokumen tambahan untuk izin edar impor. Nah, yang pertama adalah surat kuasa sebagai sole distributor. Maksudnya apa sih? Nah, ini adalah surat penunjukan dari pabrik dari luar negeri, misalnya menunjuk perusahaan Bapak Ibu sebagai distributor resmi produk tersebut dengan merek X di Indonesia. Itu ya. Nah, surat kuasa ini kemudian harus dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia dari negara asal. Misalnya negaranya dari China gitu produsennya, maka produsen itu harus membawa si surat kuasa sole distributor ini atau kita biasa sebutnya LOA, Letter of Authorization, bawa ke KBRI untuk dilegalisir. Baru itu bisa dipakai untuk pendaftaran. Jika tidak dilegalisir itu tidak bisa. Nah, kita juga pernah nih mendapatkan masalah. Jadi waktu itu kita memiliki klien juga itu dari, saya nggak mau nyebut negaranya, jadi dari negara yang ketika kita konfirmasi ke KBRI-nya, ternyata KBRI-nya tidak memiliki servis legalisir dokumen. Lah, gimana? Padahal ini syarat mutlak adalah si surat kuasa sole distributor atau si LOA ini harus dilegalisir oleh KBRI, sedangkan KBRI di negara itu tidak memiliki, tidak lagi mengeluarkan servis legalisir gitu. Nah, itu sebenarnya ada triknya, jadi bisa saja dokumen tersebut dibawa ke notaris umum atau notaris negara di negara tersebut untuk dinotariatkan gitu, di apostel kalau bahasa kerennya. Jadi em, bisa dilegalisir oleh KBRI di negara produsen atau apabila KBRI-nya tidak memiliki servis legalisir, maka bisa dibawa ke notaris umum atau notaris negara di negara asal untuk diapostel gitu. Di legalisir notaris lah kalau di Indonesia mungkin ya familiarnya. Nah, kemudian dokumen lain adalah tentang Certificate of Resale. Certificate of Resale adalah sertifikat atau surat pernyataan menyatakan kalau produk tersebut dijual secara bebas di negara asal gitu ya. Nah, itu biasanya yang mengeluarkan adalah pabean dari negara asal. Jadi misalnya dari China ya berarti harus ke pabean di China untuk mengeluarkan Certificate of Resale. Kemudian sertifikat ISO 9001 atau GMP dari pabrik. Nah, kalau misalnya produsen lokal kan perlu punya CPPKRTB. Nah, dari luar juga mereka harus punya sertifikat yang setara. Jadi bisa bisa aja sertifikat GMP, Good Manufacturing Practice, atau sertifikat ISO 9001 itu juga masih diterima.
Kemudian NIB dan NPWP distributor, dan yang terakhir adalah surat pernyataan melepas keagenan. Loh, maksudnya apa? Maksudnya apabila di kemudian hari terjadi dispute gitu, tiba-tiba ada masalah, misalnya ternyata produknya sudah diedarkan oleh distributor lain di Indonesia dan distributor tersebut menggugat Bapak Ibu gitu karena mendistribusikan produk yang sama, maka Bapak Ibu bersedia untuk melepas hak distribusinya. Itu salah satu syarat wajib juga ketika ingin melakukan izin edar PKRT impor. Gitu. Sepertinya itu saja dari saya. Em, Apabila ada pertanyaan, kita bisa saling diskusi ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Bu Siti. Terima kasih. Terima kasih Bu Runita, sangat lengkap sekali ya penjelasannya terkait pendaftaran izin edar untuk produk-produk PKRT. Jadi sudah tahu ya PKRT itu contoh-contohnya apa sih? Dan sebenarnya produk-produk ini tuh tidak, maksudnya tidak didaftarkan ke BPOM, tapi malah ke Kemenkes gitu ya. Jadi ini ada dua institusi yang berbeda. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Keren katanya. Terima kasih Bu Faida. Oke, Bu Faida silahkan. Ya, saya mau tanya nih tentang masalah biaya. Jadi Oke, kalau seandainya maaf off cam ya. Jadi oke, kalau Bu. masalah biaya itu misalnya dia ada dalam kemasan yang beda, itu selisih biaya pertama kali berapa biaya untuk pembersih keramik misalnya dalam Oke, satu kemasan. Kalau saat kemasan sama tapi isinya beda kan nggak masalah. Yang ya. kedua, kalau seandainya kita bentuk satu kemasan lagi, berapa kenaikan biaya yang harus dibebankan, yang dibayarkan oleh pelaku usaha? Yang ketiga, adakah kode khusus kalau kita bisa lihat di MD, itu kan ada kode khusus, kode wilayah, kode ini gitu ya. Nah, kalau PKRT yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ID PKRT yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu ada spesifikasi khusus enggak untuk urutan nomornya? Oke. Nah, terus yang ketiga, bagaimana dengan PKRT yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, itu sampai berapa lama bisa digunakan? Itu aja, Kak. Terima Ya. kasih. Terima Baik, kasih Bu terima Faida. kasih Ibu pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu, kalau PKRT ini kita punya tiga kategori ya, tiga kelas. Kelas satu, kelas 2, dan kelas 3. Nah, per masing-masing kelas itu harga PNBP-nya itu berbeda-beda Ibu. Jadi range-nya itu di kalau saya tidak salah itu kelas satu itu 1 juta. Ini pendaftaran baru ya Bapak Ibu ya. Eh, Kelas satu itu 1 juta, kelas 2 itu 2 juta, kelas 3 itu 3 juta gitu. Em, dan lama untuk prosesnya itu juga berbeda-beda berdasarkan kelasnya seperti tadi saya jelaskan gitu. Nah, em, semakin tinggi kelasnya tentu saja semakin lama untuk pemrosesannya. Nah, tadi kan Ibu bertanya ya, misalnya saya sudah mendaftarkan 2 neto misalnya 500 mili dengan 1 liter. Tiba-tiba ternyata ada kebutuhan untuk mengeluarkan yang ukuran besar, misalnya 5 liter gitu ya. Nah, itu harus melakukan perubahan. Jadi bukan pengajuan baru lagi ya Ibu ya. Jadi namanya perubahan izin edar PKRT. Prosesnya sama via OSS juga gitu ya. Tapi karena data-datanya sebenarnya sudah tersimpan gitu ya. Nanti jadi tinggal apa sih perubahannya. Nah, kalau perubahan misalnya kita ada penambahan neto itu biasanya 50% dari biaya pengajuan baru Ibu. Jadi kalau misalnya tadinya dia kelas 2 juta, berarti kemungkinan biaya apa penambahan kemasannya itu berarti setengahnya biasanya seperti itu. Gitu. Em, Untuk kemasan yang beda, Pak, Kemasan berbeda itu jadi maksudnya satu pouch satu apa. satu part, satu botol. Oh, kalau satu pouch satu botol itu tidak bisa Ibu, itu tetap jadi diajukannya jadi pengajuan baru, karena ketika kita Oh, memasukkan data itu kan udah jenis jenis kemasan, jadi kan ditulis tuh kita taruh
pakai plastik PE atau plastik PP dengan ketebalan ini, dengan ukuran ini gitu. Nah, kalau tiba-tiba jadi ukurannya jadi jirigen misalnya, nah itu tidak bisa gitu. Tapi apabila masih menggunakan jenis kemasan yang sama gitu, itu masih bisa perubahan data gitu. Jadi sebenarnya kita juga pernah sih punya klien yang udah didaftar, udah keluar, seminggu kemudian, Bu, kok saya mau nambah neto? Kenapa nggak kemarin gitu ya gitu. Tapi ya karena memang ada kebutuhan, mungkin tiba-tiba diminta dari customernya gitu untuk si neto tambahan ini ya, ya mau tidak mau kita harus mengajukan perubahan. Padahal ini PKRT-nya baru seminggu banget terbit gitu. Tapi ya memang sistemnya seperti itu dan memang harus bayar PNBP lagi walaupun tidak semahal untuk si PNBP di awal. Seperti itu, Bu. Ya, untuk data lain kemasan label itu tetap harus diikutkan dalam itu ya persyaratan ya. Iya, Jadi harus ada produk asli yang fotonya kita. iya, iya biasanya kalau label itu biasanya dalam bentuk JPEG juga boleh sih Bu. Jadi kalau misalnya Ibu punya desainer, misalnya udah drafting kemasan, misalnya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk gambar, nih kira-kira kemasannya akan seperti ini. Karena kan si Kemenkes itu perlu lihat namanya tertera jelas atau tidak, cara penggunaannya nanti ketika izin edar keluar akan ditaruh di sebelah mana seperti itu. Jadi lebih ke draftnya sih Bu, bukan berarti Ibu produksi udah jadi labelnya terus difoto, enggak sih Bu. Jadi biasanya kalau yang kita submit draft dalam bentuk JPEG, nanti kira-kira labelnya akan seperti ini, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, semoga menjawab ya Bu. Oke, nah ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk pembersih keramik, Ibu. Kalau pembersih keramik itu nanti sebenarnya akan dievaluasi ya, Bu ya. Dia tuh ada di kelas berapa pas kita submit. Jadi range-nya tadi Bu Runita sudah sebutkan di sekitar 1 juta sampai 3 juta. Itu ya kalau kelas 3 sekitar 3 juta. Nah, nanti akan dievaluasi dulu ya, Bu ya, sama Ya. Kemenkesnya gitu. Jadi Mm-mm. nanti Ibu submit dulu. Pokoknya range-nya di situ Mm-mm, gitu. untuk PNBP-nya ya, iya. Ah, Dan yang harus diingat adalah ketika kita submit, kita langsung bayar dulu. Jadi harus memastikan kita tahu, misalnya Ibu belum tahu nih, saya masuknya kategori mana sih produknya gitu. Terus ya udah deh, saya mau bayar aja yang paling mahal, misalnya yang 3 juta, yang kelas 3 nih. Tapi ternyata ketika diverifikasi oleh Kemenkes, oh ternyata produk Ibu masuknya kelas satu. Nah, kelebihan 2 jutanya itu tidak akan dikembalikan gitu. Jadi ya ya banyak ikhlas aja. Tapi apabila ternyata salahnya misalnya kita bayarnya 1 juta untuk kelas satu, ternyata ketika dilakukan verifikasi data ternyata masuknya kelas 2, berarti kan kekurangan 1 juta lagi, nanti akan keluar terbit kurang bayar. Nah, itu harus bayar kekurangan PNBP-nya baru bisa dilakukan verifikasi data lagi gitu sih, Bu. Ya. Kalau untuk uji Ya, mikrobiologi mikroba ya. itu untuk keramik itu seperti apa kira-kira ya? Nah, kalau ibu Ini mau banyak tuh mengklaim, teman-teman. jadi ini sih sebenarnya tergantung klaim ya, Bu. Kalau ibu mau mengklaim di label gitu ya, pembersih keramik anti mikroba. Nah, itu harus dilakukan uji mikroba, Bu. Tapi apabila ibu tidak berencana untuk melakukan Mengklaim. klaim di label, Mhm. jadi mungkin Mhm. klaimnya cuma sekedar mouth to mouth. Jadi misalnya ketika lagi iklan, ini juga dapat menghempaskan mikroba gitu. Itu tidak perlu untuk dilakukan uji lab gitu. Nanti uji labnya itu kan tadi saya bilang Bu ada beberapa metode. Nanti bisa menghubungi langsung lab yang sudah terverifikasi. Biasanya mereka tahu mereka butuh sampelnya berapa, butuh pengulangan mikroba berapa kali, seperti itu ya Bu, karena based on metode yang dipakai, karena biasanya beda lab, beda metodenya gitu. Jadi harus ketika Ibu kontak ke labnya, harus pastikan labnya menggunakan metode yang diterima oleh Kemenkes, seperti itu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Faida. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari maaf Pak Nawang ya, mungkin ya. Izin bertanya Bu Runita, apa ketika mengurus PKRT harus ngurus haki juga? Dan kalau udah ngurus PKRT dan belum terbit, apakah ada toleransi bisa
izin edar. Oke. Coba Oke, silakan. oke, terima kasih Bapak Nawang ya. Oke Pak, jadi tentu saja izin edar PKRT dengan haki itu dua hal yang berbeda ya Bapak ya. Jadi haki itu kan berarti menunjukkan kalau brand ini atau produk ini adalah milik Bapak sendiri gitu ya. Jadi tidak boleh, jadi misalnya Bapak bikin sabun Nawang gitu ya. Jadi memastikan kalau nama sabun Nawang ini tidak dipakai oleh orang lain itu adalah tujuan dari Haki. Sedangkan kalau tujuan dari izin edar PKRT adalah untuk memberikan izin kepada Bapak untuk dapat mendistribusikan produk sabun Nawang ini ke halayak luas di Indonesia gitu. Misalnya, Bu, saya mau ngurus izin edar PKRT-nya aja, tapi saya nggak mau ngurus Hakinya. Boleh nggak? Kalau ditanya boleh, boleh jawabannya. Tapi apabila nanti misalnya si sabun Nawang ini sudah terkenal, udah banyak orang yang mau beli gitu, terus tiba-tiba ada orang memalsukan si produk ini atau bikin produk dengan sangat mirip dengan namanya Nawang juga, Bapak tidak bisa mengklaim kalau ini benar punya saya gitu karena Bapak belum mendaftarkan hakinya. Gitu. Jadi ini adalah dua sertifikasi yang berbeda. Satu untuk melindungi nama produknya hanya milik Bapak, jadi hanya Bapak yang boleh memiliki nama si sabun nawang tersebut. Sedangkan kalau izin edar adalah berarti menunjukkan kalau Bapak memiliki hak untuk mendistribusikan atau menjual si sabun nawang ini di wilayah Indonesia. Itu ya Pak, pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, kalau untuk mengurus PKRT, izinnya belum terbit, apakah ada toleransi? Nah, sayangnya belum ya Pak ya. Jadi nanti takutnya misalnya Bapak sudah melakukan distribusi, sudah melakukan penjualan gitu ya. Kemudian ada sidak, ditemukan produk sabun nawang yang di labelnya belum ada izin edar PKRT-nya. Nah, itu takutnya malah jadi bermasalah. Seperti itu, Pak. Seperti tadi saya bilang, apabila produknya misalnya kelas satu dan kelas 2 itu kan sebenarnya prosesnya sebentar ya, hanya 7 hari kerja. Oh ya, untuk masa berlakunya adalah 4 tahun ya. Jadi harus diperpanjang. Biasanya 6 bulan sebelum masa berlakunya itu habis, itu harus mulai proses memperpanjang izin edarnya. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Bapak Nawang. Kemudian Oke, dari Ibu Devi. Tadi kehilangan sinyal, udah ada nggak yang nanya. Kalau mau ekspor tuh perlu PKRT nggak sih, Bu? oke, nah kalau ekspor itu kan berarti kita mau menjual produk kita ke luar negeri ya, Bu Devi. Nah itu berarti kita mengikuti peraturan dari negara tujuan. Seperti itu ya Ibu. Jadi misalnya Ibu mau mau ekspor ke Jepang, berarti mengikuti peraturan dari Jepang. Nah, biasanya ini sih kalau kita reverse back aja ya. Jadi kayak salah satu syarat produk bisa diimpor ke Indonesia kan itu tadi memiliki CSF, CFS maaf, Certificate of Resale yang menunjukkan kalau produk tersebut diperjualbelikan secara bebas di negara asal. Nah, kalau dibalik saja ya Ibu ya, berarti kan ketika misalnya Jepang meminta CFS dari Indonesia, gitu. Dari Indonesia baru bisa mengeluarkan CFS kalau memang produksi tersebut sudah diperjualbelikan secara bebas di Indonesia dan apabila ingin memperjualbelikan secara bebas harus memiliki izin edar. Tapi tentu saja ini kembali ke persyaratannya masing-masing negara karena persyaratan masing-masing negara itu berbeda. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, terima kasih nih, Ada pertanyaan dari Bu Dwi. Izin bertanya, Bu, apakah ada ketentuan untuk PKRT terdapat pengujian toksisitas atau efikasi seperti farmakodinamik pada produk PKRT? Oke, nah jadi Ibu terima kasih. Biasanya kalau yang ada uji toksisitas atau efikasi berarti kan PKRT kelas 3 ya yang takutnya karsinogenik seperti itu. Nah, biasanya apabila tidak diklaim di label itu tidak diminta ya Ibu ya Bu Dwi, akan tetapi memang lebih baik untuk keamanan karena kan tadi salah satu bukti
Kenapa perlu izin edar kan untuk keamanan. Apabila bisa dilakukan uji toksisitas itu tentu saja akan lebih baik. Tapi memang syaratnya belum ada seperti itu. Jadi apabila kita tidak ada klaim langsung di label itu sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini kayak kelas private ya, kelas privat banget ini. Kita les bimbel privat tentang PKRT. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu. Sepertinya sudah ya, Sudah Bu ya. Rina. Oke. Oh, ada nih Bu Devi. Kalau minyak hasil ekstraksi campuran rempah, misalnya minyak karo, itu golongan mana ya? Kadang kan dikonsumsi juga untuk oral atau mulut. Nah, gimana tuh Bu Rinta? Nah, Hasil ekstraksi. mm-mm. Nah, hasil ekstraksinya itu tujuannya untuk apa ya, Bu? Maksudnya, apakah mungkin mohon maaf, sayanya tidak familiar, maksudnya dengan minyak karo gitu, maksudnya tujuan produknya seperti apa gitu. Karena kalau tujuan produknya itu ada efek menyembuhkan seperti itu atau dapat meringankan yang kayak gitu-gitu yang kita label itu masuknya sudah bukan PKRT ya Ibu ya, berarti itu masuknya ke CPOTB gitu. Jadi masuknya ke obat tradisional gitu. Tapi apabila misalnya hasil Oh, buat buat pijit. pijat, Oh, minyak urut. Itu kalau minyak urut kosmetik sih sebenarnya. ya Kosmetik. masuknya kalau kalau misalnya minyak urut, minyak pegal itu masuknya ke kosmetik ya Bapak Ibu. Jadi masuknya tidak ke PKRT gitu. Hmm. Kadang Apalagi diminum. apalagi kalau sampai diminum, wah bisa-bisa nanti masih syaratnya jadi CPOTB, jadi Mm-mm. bukan kosmetik lagi. Betul. Jadi tergantung klaim ya, tergantung penggunaan sebenarnya ya Bu Tergantung ya. penggunaan dan klaim apa yang mau kita taruh di label seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang izin edar PKRT? Kalau tidak, izin mengingatkan, jadi kita habis Lebaran di bulan April. Oh, Bu Faidah, silakan Bu Faidah. Ya, sedikit lagi nih, kalau seandainya tadi obat keramik kebetulan menggunakan obat yang sangat keras, misalnya HF gitu ya, Ya, itu apa ada oh, kekuatan lain? apa Bu? Maaf, kalau pakai HF, HF, ya HF hidroflor. fluoride, Iya, itu kan pembeliannya kan juga tertentu, pakai metode tertentu. Itu apa ada peraturan lain atau Oh, enggak? biasanya kita harus ngecek dari kadar HF-nya ya Bu, karena kan HF tentu saja ada grade-grade-nya gitu ya. Misalnya HF grade teknik, HF grade HPLC grade, seperti itu ya Bu. Tapi kalau sekilas kalau pakai HF itu biasanya berarti masuknya kelas 3 ya Ibu ya. Berarti memang ada persyaratan tambahannya yang harus dipersiapkan gitu misalnya. Gitu sih Bu. Tapi saya kalau untuk bisa beritahu, saya perlu tahu em, formulanya dulu seperti apa presentasi. Maksudnya HF itu kan berbahaya, tapi apabila ternyata digunakan dengan konsentrasi yang sangat kecil gitu ya, itu mungkin kita masih bisa usahakan ke misalnya ke PKRT kelas 2. Tapi kan harus tahu prosesnya seperti apa, tujuannya, seperti itu sih Bu. Oh ya, makasih. Iya Kecil Bu. kok. Oke. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi nanti di bulan depan kita akan ada webinar, free webinar juga, free webinar series ya, di minggu kedua, di hari Sabtu, itu tanggal 12 April, kita ada webinar untuk sertifikasi halal jasa distribusi, dan nanti di akhir April, di hari Sabtu juga, itu ada webinar tentang cara produksi pangan olahan yang baik, dan juga izin edar untuk pangan olahan. Dan jika Bapak Ibu tertarik, silahkan nanti hubungin admin. Dan silahkan untuk Bapak Ibu yang belum isi absen, bisa mengisi, yang belum isi absen, jadi belum mengisi daftar kemarin ya, yang isi daftar peserta, silahkan isi di link ini.
Dan jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait training, webinar, dan jasa konsultan lainnya, Bapak Ibu bisa masuk ke grup chat yang ada di chat box. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan promo biaya jasa konsultan, juga Bapak Ibu bisa langsung saja daftar di Google Form yang sudah tersedia di chat box. Dan untuk sebelum mengakhiri, mari kita foto dulu ya Bapak Ibu ya untuk dokumentasi. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang free, boleh sambil buka kamera gitu ya, kita foto bersama dulu. Atau mungkin sedang di jalan, nggak bisa buka foto. Nggak apa-apa. Saya langsung ambil aja ya Bu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di webinar pagi ini ya. Pagi-pagi udah bangun buat dengerin webinar. Semoga bisa ikut kembali nanti di webinar-webinar selanjutnya atau di coaching klinik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada Bu Runita untuk pemaparan materinya. Sangat bagus sekali dan lengkap. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Rina dari KMR Training Consulting. Undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.